Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Baiklah, terima kasih teman-teman diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan. Saya akan menjelaskan beberapa hal dan kita akan mulai materi kita tentang kodifikasi hadis ini dari masa sahabatnya. Kita baca kemudian akan saya jelaskan. Wa ahammu qawanin ar-riwayah fi ahdi sahabah awalan taqlilu riwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasyata an tazil aqdamul mukaththirina bisababil khata' aw nisyan fayaqa'u fi syubhatil kadhbi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu la yash'urun. فضلا عن قصدهم أن يتفرغ الناس لحفظ القرآن ولا ينشغلون عنه بشيء فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يشددان في ذلك وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل حتى اشتهر واستفاض عنهم مرفوعا وموقوفا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Jadi memang pada masa sahabat ini kita kenal dengan masa yang salah satu karakteristiknya adalah disebut taklilur riwayah. Jadi mempersedikit periwayatan yang berasal dari Nabi. Apa sebabnya? Ditakutkan kalau mereka terlalu banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah, itu akan menyebabkan terjadinya kesalahan dan akan menyebabkan mereka terjatuh kepada berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka dari saking takutnya untuk terjatuh kepada lembah atau jurang kebohongan, mereka mempersedikit daripada periwayatan ini. Jadi juga mereka juga pada waktu itu masih bertujuan agar manusia untuk menghafal daripada Al-Quran. Jadi fokusnya masih terhadap Al-Quran dan tidak memfokuskan kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling keras tentang masalah ini, tentang mempersedikit riwayat dalam bidang hadis ini adalah sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Begitupun juga sahabat-sahabat yang lain, mereka juga melakukan hal yang sama ya. Sehingga sangat terkenal di kalangan mereka ya, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seorang dikatakan dia pembohong apabila dia menceritakan segala apa-apa yang dia dengar. Kemudian yang kedua disebut at-tathabbut ats-tsaniyan at-tathabbut fi riwayah 'inda akhdhiha wa 'inda adaiha. Qala al-Imam Adz-Dzahabi fi tarjumati Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa kana awwalu man ihtata fi qubul al-akhbar fara Ibnu Syihab an Qubaisah bin Du'aib anna al-jaddah ja'at ila Abi Bakar taltamisu an tuwarritha faqala ma ajidu laka fi kitabillahi syai'an wa ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara laka syai'an thumma sa'ala an-nas faqama al-Mughirah faqala hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tiha as-sudus faqala lahu hal ma'aka ahad fashahida Muhammad bin Maslamah bimithli dzalik fa'anfadhahu laha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian juga para sahabat itu melakukan yang disebut at-tasabbut fi riwayah. Jadi cek dan recheck, mengecek kembali apabila ada riwayat, bukan tidak percaya terhadap riwayat tersebut, tapi agar orang-orang itu tidak bermain-bermain dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi disebutkan di sini bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Abu Bakar, dia menanyakan atau meminta bagian waris ya, seorang nenek ya, warisan, meminta jatah warisan bagi seorang nenek. Kemudian Abu Bakar bilang, saya tidak mendapatkan hal tersebut pada Al-Quran dan juga pada penjelasan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat yang lain,
Kemudian sahabat Mughirah berkata, saya bersama Rasulullah dan Rasulullah memberikan warisan kepada nenek itu as-sudus, seperenam. Kemudian dipertegas oleh Sayyidina Abu Bakar. Ditanyakan, apakah kamu bersama ada saksi? Hal ma'aka ahad? Iya, katanya. Nah, akhirnya setelah ada saksi yaitu Muhammad bin Maslamah, akhirnya Abu Bakar memberikan hak nenek tersebut seperenam. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian contoh yang sahabat Umar ya. وقال في ترجمة عمر بن الخطاب وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب فروى الجريري يعني سعيد بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب 3 مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال لما رجعت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم 3 فلم يجب فليرجع قال لا تأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه ونحن جلوس فقلنا ما نشأنك فأخبرنا فقال فهل سمع أحد منكم فقلنا نعم قلنا سمعه فأرسلوا معه رجلان minhum hatta ata Umar fa akhbarahu. Disebutkan pada biografi Sayyidina Umar bahwasanya seorang sahabat ya yang bernama Abu Musa mengetuk pintu rumah sahabat Umar 3 kali. Tetapi tidak dijawab oleh Sayyidina Umar. Sampai 3 kali diketuk tidak dijawab. Akhirnya dia kembali pulang. Kemudian Umar mengikutinya ya. Setelah dia pergi diikuti oleh Sayyidina Umar. Disusul. Kemudian dikatakan, "Kenapa engkau pulang? Kenapa engkau gak jadi masuk? Kenapa pulang?" Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallama ahadukum 3 falam yujab falyarji." Apabila kamu mengucapkan salam 3 kali dan tidak dijawab, hendaklah kamu pulang, hendaklah kamu kembali. Sayyidina Umar bilang, hendaknya kamu mendatangkan kepadaku dengan saksi atau aku akan menghukummu lah begitu ya. Akhirnya ada seseorang yang menjadi saksi ya, yang mengatakan saya juga mengatakan itu ya. Sebagaimana saya juga mendengar hal itu dari Rasulullah, baru Sayyidina Umar merasa puas ya. Kemudian Sayyidina Umar pada kisah yang saya dengar dari Dr. Omar Hashim, dia bilang kepada orang tersebut, saya melakukan ini ya, sampai seakan-akan mengintimidasi begitu ya. Bukan saya karena tidak percaya kepadamu. Saya takut orang-orang bermain dengan hadis Rasulullah, berbohong atas nama Rasulullah SAW. Jadi kita lihat di sini bagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain itu begitu ketatnya mereka dalam menjaga hadis-hadis Rasulullah agar manusia tidak sembarangan meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi ada taklilur riwayah dan at-tathabbut fir riwayah. Itu pada masa sahabat. Kemudian pada masa berikutnya, yaitu pada fase yang kedua, ad-daurus tsani, ini masa penyempurnaan ya. Kita baca, ikhtamalat ulumul hadis fi hadzal daur idza wujidat kulluha wahidan wa khada'at liqa'id yatadawaluha al-ulama wa dhalika min matla'il qarni tsani ila awwal tsalits. فقد جدت في هذا العصر أمور أهمها ضعف ملكة الحفظ في الناس كما نص على ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ. Jadi pada ujung permulaan abad kedua ini disebut Daurut Takamul ya. Dan ini mempunyai beberapa
problematika pada masa ini, yaitu yang pertama adalah melemahnya kemampuan hafalan ya. Yang awalnya orang bangsa Arab hafalannya kuat, pada masa ini sudah mulai dhaful malakati hifdhi finnas, sudah mulai melemah kemampuan menghafalkan dari manusia, daripada masyarakat. Yang kedua, talat al-asanid wa tashabbat bisababin ba'da al-ahdi wa kasrati hamlatil hadis, haitsu hamala al-hadis an kulli sahabi jama'at katsira tafarraqu fil bilad fakatharat al-ahadis wa dakhalat hal al-qawadih al-katsirah wal ilal al-zahirah wal khafiyah. Pada permulaan abad kedua Hijriah ini juga sanad sudah mulai memanjang, artinya mata rantai sanad perawi hadis sudah memanjang dan bercabang. Kenapa? Sudah banyak orang yang meriwayatkan hadis dan akhirnya hadis tersebut dibawa oleh orang yang mendengarkan dari sahabat kepada tempat-tempat yang berjauhan. Jadi sahabat mendengarkan hadis, kemudian para tabi'in membawanya kemana-mana. Atau sahabat yang lain berpencar di tempat-tempat atau negara-negara yang jauh keluar dari Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya masuklah ya, karena sudah banyak bercabang, sudah mulai keluar dari Madinah menuju tempat-tempat lain. Akhirnya ada al-qawadih, ada ilal, ada sesuatu yang mengotori hadis tersebut, baik berupa illatnya zahir ataupun yang batin, baik yang zahir ataupun yang samar, yang khafiyah. Jadi sebabnya itu ya, memang sahabat ketika meriwayatkannya itu akhirnya juga disertai dengan penyebaran perluasan wilayah Islam. Akhirnya para sahabat juga tidak hanya tinggal di Madinah, para tabi'in juga sudah berpencar di mana-mana. Akhirnya menyebabkan adanya qawadih, adanya penyakit-penyakit atau illah-illah yang menyebabkan kecacatan pada sebuah hadis. Yang ketiga, kasratul firaqil munharifah an jadatis shawab wal manhaj alladhi kana alaihi sahabah wa tabi'una bi ihsan kal mu'tazilah wal jabariyah wal khawarij wa ghairuhum. Sudah mulai muncul firqah-firqah yang mulai menyeleweng dari kebenaran ya. Seperti siapa? Seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Khawarij dan juga lain-lain. Akhirnya juga menyebabkan masa ini mempunyai karakteristik sendiri pada masa ini. Nah, akhirnya dari sebab-sebab itu diperlukan adanya tadwin ya. Jangan sampai hadis dibuat main-main, dibuat hadis-hadis untuk menguatkan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian fanahadha a'immatul hadis limuwajahati hadhihi ad-darurat wa wada'u likulli tari' ma yasuddu as-salamah allati hasalat min dzalika. Kemudian ulama ahli hadis bangkit ya, untuk menghadapi problem ini, problem-problem tadi yang sudah disebutkan, adanya firqah-firqah, orang mulai sudah lupa, gampang lupa, tidak gampang menghafal, kemudian sanad-sanad hadis sudah mulai panjang. Akhirnya apa? At-tadwin ar-rasmi, adanya tadwin ar-rasmi, kodifikasi yang resmi dari khalifah. Faqad ahassa Umar bin Abdul Aziz bil hajah al-mulihah li hifdhi kunuz sunnah fakataba ila al-ansar ay yaktubu ma indahum min al-hadis wa yudawwinuhu hatta la yudhi' ba'da dhalik. Kemudian beliau merasa ini kalau seperti ini hadis bisa hilang dikarenakan meninggalnya para pembawa hadis. Akhirnya dia memerintahkan ya, seseorang bernama Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri dan juga para ulama lain untuk mulai mengumpulkan hadis-hadis yang lain. Akhraj al-Bukhari anna Umar bin Abdul Aziz kataba ila Abi Bakar bin Hazm unzur ma kana min al-hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durus al-ilm wa dhihabil ulama. Telah meriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menulis sebuah surat ila Abi Bakar bin Hazm, kepada Abi Bakar bin Hazm, carilah ya, unzur ma kana minal hadis an Rasulullah, kamu carilah
hadis-hadis dari Rasulullah SAW, dan faktubhu, ya, dan tulislah, fa inni khiftu durusal ilm, dan saya takut terhadap durus, ya, hilangnya ilmu atau hilangnya daripada majelis-majelis ilmu, wa dhihabil ulama, dan juga meninggalnya para ulama. Akhirnya ini dimulai masa tadwin, walaupun ini masih tadwin yang awal, ya, pada awal awal abad kedua Hijriah, ya, dengan sebab-sebab yang sudah kita bacakan tadi. Akhirnya kita sampai kepada ad-daur ats-tsalis, ya, fase yang ketiga, yaitu daurut tadwin li umumil hadis mufarraqah, yaitu penulisan hadis secara terpisah. Wadzalika min al-qarn ats-tsalis al-hijri ila muntasafil qarn ar-rabi', dan ini terjadi pada abad ketiga. Jadi abad ketiga itu disebut masa penulisan hadis mufarraqah, ya, sampai ke pertengahan abad keempat, 3 sampai keempat Hijriah. Wal qarn ats-tsalis wa huwa asru tadwin asru sunnah adz-dzahabi duwinat fihi as-sunnah wa ulumuha tadwinan kamilan. Dan pada abad ketiga Hijriah ini adalah asru sunnah adz-dzahabi, dan masa keemasan dalam bidang penulisan hadis, karena di sini sudah ditulis sunnah dan juga ulumul hadis itu dengan tadwinan kamilan, dengan penulisan yang sudah sempurna, kodifikasi yang sudah sempurna. Fi matla'i hadzal daur irta'al ulama ifradat hadis Rasul bitasnif, fabtakaru lidzalika al-masanid jama'u fiha al-hadis an-nabawi murattaban bihasabi asma'i as-sahabah. Fal hadis an-Nabi Bakar مثلا تجمع كلها في مكان واحد تحت عنوان مسند أبي بكر وكذا أحاديث عمر وهكذا. Jadi pada masa ini sudah ada salah satu bentuk, ya, bentuk penulisan kitab-kitab hadis yang bernama al-masanid, dibuat pada masa ini. Pada masa abad ketiga Hijriah ini sudah dimulai pembentukan hadis dengan nama al-masanid, ya. Jadi masanid itu adalah menuliskan hadis berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan. Misalkan hadis dari Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan semuanya yang berasal dari Abu Bakar. Akhirnya disebut Al-Musnad Abi Bakar. Hadisnya Umar juga begitu, disebut Al-Musnad Umar. ثم جاء البخاري فرع إفراد الحديث الصحيح وأن يرتبى على الأبواب لتسهيل الوصول إليه وتسهيل الفقه فيه، فوضع كتابه الجامع الصحيح، وجاء بقية 6 وهم عدا النسائي من تلامذته فوضعوا كتبهم على الأبواب ورعوا حسن الاختيار، وإن كان أصحاب السنن لم يشترطوا الصحة. وهكذا كان لمدرسة البخاري الفضل العظيم على السنة بما صنفت في رواية الحديث وفي علوم الحديث، ثم تبع شيخين في اشتراط الصحة Ibnu Khuzaimah, ثم Ibnu Hibban. Kemudian ini datang Al-Imam Bukhari yang mempunyai ide yang sangat cemerlang, yaitu menghususkan menulis hadis-hadis sahih saja dan diberi tertib bab yang memudahkan nantinya untuk memahami daripada tiap-tiap babnya itu. Kemudian beliau menulis kitabnya yang dimana Al-Jami' As-Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih. Setelah beliau datang Kutubus Sittah, ya. Kutubus Sittah ini yaitu Sunan Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Kemudian yang keenam itu Kutubus Sittah yang 6 itu. Tetapi di sini wahum aidan Nasa'i, selain Imam Nasa'i, Kutubus Sittah itu min talamidatihi, termasuk dari muridnya Imam Bukhari. Jadi yang 5 dari pengarang Kutubus Sittah yang ada sampai sekarang itu murid-muridnya Al-Imam Al-Bukhari kecuali Imam Nasa'i. Fawada'u kutubahum 'alal abwab, juga menuliskan kitabnya itu sudah berdasarkan bab-bab. Kalau mereka biasanya menuliskan berdasarkan bab fikih, ya. Wara'au husnal ikhtiyar, dan di situ mereka memperhatikan bagaimana memilih hadis-hadis yang bagus. Wa in kana ashabus sunan lam yashtarutu sihah, walaupun mereka juga tidak mensyaratkan sihah. Jadi ada hadis hasan, mungkin juga ada hadis dhaif. Kalau yang punya Imam Bukhari murni hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih saja.
Wahakadha kana li madrasil Bukhari fadl azim ala sunnah bima, dan disebutkan di sini bagaimana madrasahnya Imam Bukhari ini mempunyai keagungan yang sangat mulia terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempunyai daur, mempunyai peran yang sangat mulia dalam penulisan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah masa Imam Bukhari ini ada dua syekhain ya yang mensyaratkan sihah juga dalam kitabnya, yaitu Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ini yang berkenaan dengan kodifikasi hadis dari masa sahabat sampai masa keemasan ya. Masa keemasan kita sudah jelaskan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.